Oke, selamat pagi. Untuk membantu mengupas tentang ASN berakhlak, kita akan bincang santai nih dengan salah satu rekan kita bernama Mas Lintang. Jadi Mas Lintang ini seorang CASN dosen dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Baik, mari kita sama-sama sapa ya. Halo, selamat pagi Mas Lintang. Selamat pagi Mbak Anggun. Gimana kabarnya Mas Lintang? Alhamdulillah sehat selalu. Bagaimana Mbak Anggun? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat juga Mas Lintang. Nah, Mas Lintang, jadi gini kita ingin berdiskusi nih tentang seorang tokoh ASN yang mencerminkan core values berakhlak. Nah, menurut Mas Lintang, ada nggak sih sosok ASN yang berakhlak? Ada dong. Menurut saya ada sosok ASN yang mempunyai core values ASN berakhlak. Beliau adalah Profesor Dr. Haji Sanityar Burhanuddin SHMM yang merupakan Jaksa Agung Republik Indonesia. Oke, jadi Bapak ST Burhanuddin ya. Oke, nah menurut Mas Lintang, mengapa beliau dikatakan sebagai ASN yang memiliki core values berakhlak? Eh, Kita bisa lihat bahwa berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Eksekutif Indikator Politik Indonesia menyatakan tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaga yang beliau pimpin menempati urutan pertama dengan nilai 63,4%, bahkan mengungguli KPK dan Polri. Wow, artinya memang Prof. Burhan ini telah berhasil mendapatkan kepercayaan dari masyarakat ya. Nah, namun menurut Mas Lintang sendiri, apakah yang dilakukan oleh beliau ini telah mencerminkan sosok ASN berakhlak? Tentu saja, pertama saya akan mencontohkan bahwa beliau mempunyai atau memiliki core values di mana pada masa pandemi beliau telah menginstruksikan jajarannya untuk menerapkan persidangan secara online. Adapun jumlah persidangan yang telah dilaksanakan secara online berjumlah 300 ribuan. Oke, Mas Lintang, berarti itu masuk ke dalam core values adaptif ya. Artinya menyesuaikan keadaan terhadap perubahan. Di mana di masa pandemi ini tentu masyarakat perlu menjaga jarak satu sama lain. Artinya instruksi tersebut sangat tepat ya dalam mencegah penyebaran COVID. Di mana namun sidang juga tetap harus berjalan. Iya, benar sekali. Itu merupakan langkah tepat yang dilakukan oleh beliau. Selanjutnya juga beliau telah melakukan kerjasama dengan KPK untuk menangani perkara korupsi. Sebagai contohnya, Kejaksaan menyerahkan penyelidikan perkara dugaan korupsi yang dilakukan oleh Pertamina Persero kepada KPK. Oke, oke. Berarti kalau saya boleh meng-highlight ya apa yang disampaikan oleh Mas Lintang barusan, berarti memang itu masuk ke dalam nilai kolaboratif ya dari beliau. Karena memanfaatkan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama ya, yaitu Indonesia bebas dari korupsi mungkin ya. Oh, oke, oke. Berarti kita sudah mendapatkan nilai dua nilai core values ya, ASN berakhlak yaitu adaptif dan juga kolaboratif. Nah, kira-kira Mas Lintang, apakah masih ada core values lain yang dimiliki oleh beliau? Tentu masih ada core values lainnya yang dimiliki oleh beliau, di mana beliau telah menerapkan restoratif justice dengan melakukan penghentian penuntutan perkara yang ancaman pidana denda atau penjaranya tak lebih dari 5 tahun, serta barang bukti tak lebih dari 2.500.000 rupiah. Mohon maaf Mas Lintang, justru saya ada pertanyaan lain nih. Saya seorang yang bukan berlatar belakang hukum, saya sendiri penasaran ya, mengapa orang yang bersalah malah mendapatkan penghentian penuntutan perkara. Padahal jelas ya orang tersebut dikatakan telah melakukan kesalahan. Nah, apakah ini mencerminkan salah satu core values ASN berakhlak, Mas? Mohon penjelasannya, Mas. Sebenarnya tindakan tersebut merupakan core values berakhlak, yaitu berorientasi pada pelayanan, di mana hal ini berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya keadilan, dan juga tindakan yang solutif. Sebelumnya perlu dijelaskan bahwa kapasitas di dalam sel tahanan itu sudah over capacity. Dalam satu sel dapat menampung sekitar 30 tahanan. Bayangkan, dalam satu sel diisi oleh 30 orang. Pasti sesaknya minta ampun. Nah, restoratif justice ini sebagai solusi agar orang-orang yang melakukan tindak pidana dengan syarat yang saya sebutkan tadi tidak harus dipenjara, namun bisa diselesaikan dengan pendekatan lain seperti mediasi antara korban dan terdakwa. Oh, artinya justru ini menjawab keadilan masyarakat ya, Mas, di mana masa tahanan itu ditentukan berdasarkan besarnya kesalahan yang dilakukan ya. Tentunya itu dengan tujuan supaya adil ya, di mana hukuman bagi pelaku pencurian ayam ini, di mana hukuman pelaku pencurian ayam dengan pencurian uang uang negara itu tentu harus dibedakan seperti itu ya.
Oke, saya juga paham ini bahwa ini juga menjadi solusi. Tidak semua orang tersangka itu masuk ke dalam sel ya, untuk menghindari overcapacity. Dan tentunya ini juga mengurangi pengeluaran uang negara ya untuk biaya makan para napi. Ya, benar sekali Mbak Anggun seperti itu. Oke, oke. Oke, kalau gitu terima kasih banyak nih Mas Lintang. Jujur, saya sebagai orang awam tentang hukum ya mendapatkan banyak insight baru ya. Dan saya setuju nih bahwa beliau Bapak ST Burhanuddin ini adalah sosok ASN dengan core values berakhlak ya. Dengan banyaknya terobosan dan inovatif di kejaksaan ya. Seperti tadi yang sudah disebutkan, adanya tingkat kepercayaan publik yang tinggi, restoratif justice, dan juga persidangan online. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Mas Lintang. Semoga kita masih bisa ketemu nih di podcast selanjutnya. Oke, sama-sama Mbak Anggun.